Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Dan ibu ucapkan selamat pagi buat semuanya ya. Jangan lupa bahagia. Semoga hari ini kondisi kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasa ya. Bertemu kembali bersama ibu dalam sejarah wajib ya, di kelas 10 ya. Ibu selaku guru pembimbing kalian bersama Ibu Marlena SPD ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kompetensi dasar hari ini adalah menganalisis sistem perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha ya yang ada di Indonesia. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengaruh kerajaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia ya. Nah, jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran ya yang seharusnya bisa kita capai ya. Nah, semoga tujuan pembelajaran ini bisa kita capai bersama ya, secara kerjasama yang baik antara ibu tentunya selaku pembimbing dan juga kalian ya selaku siswa yang ibu bimbing. Baik anak-anak sekalian, ini adalah tema pokok bahasan kita hari ini ya, yaitu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Tentu kalian masih ingat ya, ada beberapa kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha ya. Yang pertama adalah kerajaan Kutai ya. Yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga adalah kerajaan Sriwijaya. Yang keempat adalah kerajaan Mataram kuno. Yang kelima adalah kerajaan Kediri. Yang keenam adalah kerajaan Singosari ya. Yang ketujuh adalah kerajaan Majapahit. Nah, ini adalah beberapa di antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha ya. Nah, khusus untuk hari ini, pertemuan hari ini ya, kita akan berbagi ilmu, kita batasi ya, hanya dua kerajaan ya. Insya Allah akan kita sambung minggu depan untuk kerajaan yang lain ya. Nah, hari ini pembahasan kita ada di dua kerajaan, yaitu kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Kutai, di antara kalian pasti sudah pernah mendengar ya, atau mungkin sudah pernah ada yang mempelajari atau ada yang pernah membaca buku tentang kerajaan Kutai ya. Pasti tahu kan di mana letak kerajaan Kutai? Ya, betul. Kerajaan Kutai itu terletak di Kalimantan Timur ya. Nah, kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia ya. Kerajaan ini diperkirakan berasal dari abad ke-4 sebelum Masehi ya. Nah, sekarang kita akan melihat letaknya ya, letak kerajaan Kutai melalui peta ya. Tentu kalian sudah tahu kerajaan Kutai ini terletak di daerah Muara Kaman ya, tepatnya di hulu Sungai Mahakam ya. Perhatikan peta yang ada di sini nih ya. Nah, ini adalah Muara Kaman, tempat diperkirakan di mana ditemukan beberapa bukti-bukti peninggalan mengenai kerajaan Kutai ya. Baik, selanjutnya ini adalah nama-nama raja dari kerajaan Kutai ya. Namun beberapa raja ya, terutama dari turunan pertama sampai yang ketiga, itu adalah raja yang dianggap terkenal ya karena beberapa kelebihan yang dimiliki ya. Nah, ini ada 21 raja yang ada di slide ini ya. Dan di sini akan kita bahas raja yang pertama, kedua dan ketiga ya. Perhatikan slide berikutnya. Ini adalah raja-raja Kutai yang terkenal. Ada Kudungga ya, ada Asmawarman, ada Mulawarman ya. Nah, Kudungga ini dianggap sebagai pendiri dari kerajaan Kutai ya. Nah, Asmawarman itu adalah
raja pertama dari kerajaan Kutai yang merupakan anak dari Kudungga. Nah, sedangkan Mulawarman adalah raja ketiga dari kerajaan Kutai yang merupakan anak dari Aswawarman. Berbicara masalah sebuah kerajaan, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya bukti, ya. Karena seperti itulah ilmu sejarah. Apapun argumen kita, apabila dilengkapi dengan bukti yang kuat, ya, itu tidak akan pernah terganti oleh argumen-argumen yang lain, ya. Nah, di sini kita akan melihat keberadaan dari kerajaan Kutai itu sendiri, ya. Yang pertama adalah di sini akan Ibu tampilkan sebuah gambar, ya. Mungkin kalian sudah tahu dan Ibu yakin kalian pasti tahu gambar apa ini, ya. Nah, ini adalah bukti keberadaan dari kerajaan Kutai, ya, yang bernama Prasasti Yupa. Nah, ya, Prasasti Yupa ini ditemukan di daerah Kutai, ya, sebanyak 7 buah prasasti, ya, yang memiliki huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, dari prasasti inilah banyak diketahui mengenai keberadaan Kutai, walaupun tidak begitu lengkap, ya, tapi ada beberapa yang menunjukkan bahwa benar kerajaan Kutai itu pernah ada di Kalimantan Timur, ya. Nah, berbicara masalah kerajaan Kutai atau berbicara masalah kerajaan-kerajaan manapun, ya, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya masa kejayaan, karena ini menjadi sorotan setiap sejarawan, ya, ketika membahas masalah sebuah kerajaan, ya. Nah, masa kerajaan-kerajaan Kutai itu terletak pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kenapa seperti itu, ya? Karena konon pada masa pemerintahan Raja Mulawarman itu beliau menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, ya. Nah, hal ini terdapat dalam sebuah prasasti, salah satu prasasti yang tadi, ya. Nah, ini membuktikan bahwa kerajaan itu telah memiliki suatu kehidupan yang sudah makmur, sudah teratur, ya. Nah, ini pun juga nanti akan membuktikan kepada kita, ya, bahwa keberadaan kaum Brahmana itu memang pernah ada di Indonesia, ya, dan nanti akan mendukung dari teori Brahmana, ya. Insya Allah kalian masih ingat kan teori Brahmana atau teori-teori yang mendukung mengenai keberadaan agama Hindu-Buddha di Indonesia, ya. Baik, kita lanjut, ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari kondisi masyarakat kerajaan Kutai, ya. Di sini kalian bisa lihat ada kondisi kehidupan politiknya, ya, dan seperti Ibu jelaskan tadi, berbicara masalah raja-raja yang memerintah, ya. Ada kondisi ekonomi, dilihat dari isi prasasti, ya, yang mengatakan bahwa raja menghadiahkan 20.000 ekor sapi. Berarti kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kutai bertumbuh pada sektor peternakan dan juga perdagangan, ya. Selain itu juga bisa pertanian, ya, karena melihat dari geografisnya, ya, yang memungkinkan masyarakatnya untuk bertani. Nah, dari sektor sosial, ya, kehidupan masyarakat Kutai sudah sangat teratur, ya. Mereka juga sudah dibagi dalam beberapa struktur kasta yang merupakan pengaruh dari agama Hindu-Buddha, ya. Nah, dari sektor budaya dan agama tentu saja mereka menganut agama Hindu, ya. Di situ dihubungkan adanya penyebutan antara raja dan pemuka agama, ya, di dalam sebuah prasasti yang menyebutkan bahwa raja menghadiahkan atau memberikan persembahan kepada kaum Brahmana berupa sapi atau lembu, ya. Baik, yang kedua, maksud Ibu selanjutnya di sini kita akan membahas masalah bagaimana sih runtuhnya kerajaan Kutai itu, ya, apa penyebabnya. Nah, konon kerajaan Kutai Martadipura, ya, atau Kutai Mulawarman ini runtuh ketika tewasnya Raja Kutai Martadipura, yaitu Maharaja Dharma Setia, di tangan Aji Pangeran Anum Mendapa yang merupakan Raja Kutai ke-13. Nah, pada waktu itu terjadi peperangan, ya, sehingga Raja Kutai Martadipura ini
mengalami kehancuran ya, dan diambil alih oleh kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, Kutai Kartanegara ini adalah kerajaan Kutai yang bercorak Islam ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Baik, yang selanjutnya adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, berbicara masalah kerajaan Tarumanegara ya, di sini akan kita bahas yang utama dulu adalah letak geografisnya atau letaknya di mana sih ya, yaitu di daerah Jawa ya. Nah, ini ada peta di sini ya, yang menjelaskan mengenai keberadaan kerajaan Tarumanegara ya. Bagaimana kondisi politik kerajaan Tarumanegara ya? Di sini ada beberapa raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Tarumanegara ya. Di antaranya ada 12 raja yang pernah memerintah kerajaan ini ya. Kerajaan ini berdiri diperkirakan sekitar awal abad ke-4 sampai abad ke-7 ya. Baik, kita akan melihat bukti peninggalan apa saja yang ada dan mendukung kerajaan Tarumanegara ya. Nah, di sini ada prasasti Kebon Kopi, ada prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, ada prasasti Tugu, prasasti Awi, dan prasasti Munjul ya. Baik, akan kita bahas satu persatu mengenai prasasti tersebut ya. Yang pertama, prasasti Kebon Kopi ya. Prasasti Kebon Kopi ini ada dua. Yang pertama disebut sebagai prasasti Kebon Kopi 1 ya, atau Tapak Gajah. Nah, prasasti ini berisi tentang tapak, ada nampak sepasang telapak kaki gajah yang seperti Airawata ya, telapak kaki gajah penguasa Taruma yang agung. Di sini kalian bisa melihat isi prasastinya ya, yang ibu beri kotak merah ini ya. Nah, itu adalah isi prasasti yang memang terkadang prasasti itu berisi tulisan yang tidak lengkap nanti, sehingga sejarawan itu akan menafsirkan apa isi dari prasasti tersebut ya. Yang jelas di sini ada gambar telapak kaki gajah ya. Yang kedua, prasasti Kebon Kopi yang kedua berisi, kalian bisa lihat di bagian bawah ya, ini merupakan terjemahan dari isi prasasti ya. Nah, terjemahannya itu batu peringatan ini adalah ucapan Rakyan juru pengambat atau pemburu pada tahun 458 Saka ya, bahwa tatanan pemerintahan dikembalikan kepada kekuasaan Raja Sunda ya. Lihat jelas di sini ada faktor politik ya yang dijelaskan dalam prasasti Kebon Kopi 2 ya. Selanjutnya ada prasasti Jambu ya. Nah, ini ditemukan di Bukit Koleangkak di perkebunan jambu ya, menggunakan bahasa Sanskerta dan berhuruf Palawa, masih sama dengan prasasti yang lain ya, yang seperti prasasti yang terdapat di Kerajaan Kutai. Nah, prasasti Jambu ini terdapat gambar telapak kaki ya, yang isinya memuji pemerintahan Raja Mulawarman. Selanjutnya ada prasasti Muara Cianten ya. Nah, ini disebut juga sebagai prasasti Muara Cianten karena ditemukan di daerah Muara Cianten ya. Dan di sini ada goresan tetapi ada juga yang merupakan pahatan gambar sulur ya, pilir atau ikan yang keluar dari umbi ya. Jadi ada gambar tumbuhan yang memiliki makna-makna tertentu ya. Prasasti Tugu. Nah, dari sekian banyak prasasti yang ada di Kerajaan Tarumanegara, prasasti Tugu ini adalah prasasti yang yang bisa memberikan kita banyak informasi mengenai kondisi masyarakat Tarumanegara ya. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa Raja Punawarman itu memerintahkan untuk menggali sungai ya, Sungai Gomati sepanjang 12 km. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sektor perdagangan pada saat itu sangat maju sekali ya, karena pada saat itu jalur transportasi yang digunakan untuk perdagangan ya atau untuk lalu lintas masyarakatnya adalah transportasi air ya. Nah, kita bisa bayangkan ada sungai yang digali ya sepanjang 12 km ya, dan itu pun akan dimanfaatkan untuk pengairan dan mencegah terjadinya banjir ya. Dan Raja Punawarman juga
di sini disebutkan telah menghadiahkan berupa 1000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Yang selanjutnya ada prasasti Pasir Awi ya. Ini merupakan maksudnya prasasti yang berpahatkan gambar dahan dengan ranting dan daunan serta buah-buahan ya. Ini termasuk salah satu prasasti yang tidak bisa dibaca karena tidak ada tulisannya ya, hanya berupa gambar. Prasasti Lebak ya. Nah, prasasti ini merupakan tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian dari raja-raja dunia ya, yaitu Mulawarman. Nah, di sini dalam prasasti ini Raja Punawarman itu begitu diagung-agungkan oleh rakyatnya ya, karena keperkasaannya dan keteladanannya dalam memimpin kerajaan tersebut. Nah, kita akan melihat bagaimana masa kejayaan dari Kerajaan Tarumanegara ya. Nah, Kerajaan Tarumanegara itu mengalami masa kemasan atau kejayaan sekitar 3 generasi dari awal ya, yaitu dari Purnawarman, cucu dari Raja Diraja Guru ya, Jaya Singawarman. Pada masa ini Tarumanegara mengalami perkembangan pesat sehingga dikatakan sebagai masa kemasan ya. Nah, pesatnya seperti apa ya? Kerajaan Taruma berhasil memperluas wilayah kerajaannya ya, melalui ekspansi di kerajaan kecil atau kerajaan bawahannya ya. Nah, Raja Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur yang tadi disebutkan di dalam prasasti Tugu ya, bahwa raja itu memerintahkan pembuatan Sungai Gomati ya untuk perairan dan pencegahan banjir. Nah, Raja Purnawarman juga dianggap sebagai raja yang berhasil membawa kejayaan ya, karena telah mampu berkurban sebanyak 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana untuk pembangunan kedua sungai tadi ya. Nah, bagaimana keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara ya, itu dilihat dari beberapa prasasti yang menyebutkan hal tersebut ya, di mana raja terakhir dari Kerajaan Taruma, raja ke-12 ya, Linggawarman itu memiliki 2 orang putri ya, dia tidak memiliki putra sebagai pewaris tahta kerajaan. Nah, 2 orang putri ini dinikahkan dengan raja dari Kerajaan Sriwijaya ya, dan yang satunya dinikahkan dengan raja dari Kerajaan Sunda. Nah, sehingga otomatis Kerajaan Tarumanegara itu berpindah tangan ya ke kerajaan di mana sang putri tersebut dinikahkan ya. Nah, namun ada juga sejarawan yang mengatakan bahwa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara itu terdapat dalam sebuah prasasti yang mengatakan bahwa terjadi peperangan antara Kerajaan Taruma dan Sriwijaya. Nah, sehingga kerajaan itu diambil alih ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini materi kita telah selesai ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di minggu depan ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian ya. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas ya. Jangan pernah lupa moto dan prinsip sejarah ya. Jika pengalaman adalah guru yang berharga, maka buatlah pengalaman hidup kita menjadi sesuatu yang indah buat ditiru oleh orang lain. Akhir kata ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.